Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi terbaru dari Billing Hub ya. Ada update lagi. Sekarang itu ada di versi 1.2.1 kayak gitu ya. Nah, di aplikasi mobilenya ini ada beberapa update, kurang lebih ada 10-an fitur baru ya kayak gitu ya. Nah, ya, oke, kita lanjut langsung ke yang pertama. Yang pertama itu di aplikasi mobilenya itu ada fitur ini nih, onboarding PSB kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita klik onboarding PSB, oke, nah nanti nanti tampilnya kan seperti ini. Nanti ada total onboarding, ada status menunggu, disetujui, ditolak. Nah, di sini ada fitur salin ya. Kalau misalkan ada pelanggan baru mau daftar, kita bisa menambahkan secara manual langsung di ini ya, di list pelanggan, nanti klik tambah atau kita kirim link ini biar pelanggan ngisi data-data general ya, nanti tinggal admin verifikasi kayak gitu. Sebenarnya ini fiturnya udah ada di web, cuma di mobilenya ini baru terimplementasi kayak gitu ya. Ini ada QR-nya, nah ini bisa ditunjukkan ke pelanggan, ini scan ini silakan daftar kayak gitu bisa, atau di share ya, di share lewat WA atau sebagainya bisa juga. Nah, ini di bawahnya ini ada list apa namanya? Calon pelanggan kayak gitu. Nah, ini saya demokan ya. Misalkan kita salin. Nah, kan ini kan kita share ke pelanggan kayak gitu ya. Nanti kan calon pelanggan itu isi kan. Nah, kayak gini kan isinya kurang lebih. Oke, ini saya zoom. Nah, sorry ini kita kecilin aja deh. Nah, kayak gini kan. Dia pilih paket misalkan, terus ketika namanya misalkan Ramdan tes gitu ya, terus masukkan nomor handphonenya, coba kita masukkan, coba 73 14 80, emailnya, oke misalkan kayak gitu, nomor KTP-nya misalkan ini isi lah kayak gitu lah ya, ini alamat lengkap, oke, ini foto sama foto KTP dan foto rumah ini opsional. Nah, ini catatannya misalkan tolong pasangnya hari Minggu aja gitu, atau apalah gitu ya. Nah, ini sorry, ini saya off kan ya, jangan ganggunya. Ini kalau misalkan saya klik kirim pendaftaran, nah nanti akan muncul notifikasi ini di handphonenya, apa namanya, si admin kayak gini nih notifnya, pendaftaran PSB baru, namanya, nomor WA. Nah, udah oke ya, udah mantap ya. Ini bisa kita klik langsung. Nah, nanti akan langsung diarahkan nih kayak gitu. Ini kalau misalnya kita cek di listnya juga ada ya. Sorry, ini kita matiin lagi lah biar nggak rame. Di pelanggan onboarding, nah ini kita masuk ke tab yang menunggu ya. Nah, ini ada nih Muhammad Saiful Ramdan tes. Ya udah, nanti admin tinggal klik. Nah, ini mau ditolak atau diproses. Kalau ditolak ya tinggal ketik alasannya terus ditolak. Kalau misalnya mau diproses ya udah tinggal klik. Nah, barulah di input data paketnya apa, areanya apa, apa namanya, routernya dia mau pilih yang mana kayak gitu ya, routernya yang mana, nanti PPOE-nya mau sinkron atau buat otomatis kayak gitu ya. Terus settingan-settingan lainnya lah, setting tanggal tagihan, jatuh tempo, VPN, auto isolate dan lain sebagainya. Nah, ketika disimpan dia akan otomatis masuk ke list pelanggan aktif kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Update yang kedua di Mikrotik di PPP. Nah, ini ada beberapa menu ya, ada secret, profile, active connection. Kita bisa melihat koneksi yang aktif apa aja dan yang non aktif mana aja kayak gitu. Nah, ini ada penambahan fitur pencarian nih di sini, misalkan Nia kayak gitu. Nah, ini kan ada, coba kita cari Ramdan. Nah, ini nggak ada kan, makanya nggak tampil kayak gitu. Terus di profile juga sama, ini ada pencariannya. Di active connection juga sama, ada fitur pencariannya. Di non active connection itu ini ada juga ya, misalkan ini ZZZZ nggak ada kan, tapi kalau misalnya kita cari Nia, nah ini ada nih tetap tampil. Kalau Niar, nah berarti nggak ada kan, kayak gitu. Itu yang kedua. Terus selanjutnya yang ketiga itu di pelanggan, di list pelanggan. Nah, ketika kita tambahkan,
Oke, aduh sorry ini kayaknya ada inputan password gelap ya. Nah intinya ditambah pelanggan untuk pengambilan foto KTP dan rumah itu kan awalnya hanya bisa dari galeri saja ya. Nah ini bisa langsung aktifkan kamera jadi bisa langsung foto kayak gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat itu, oh ini demonya di login pelanggan sih. Jadi ketika isolir itu kemarin tuh ada bug, dia nggak bisa login. Harusnya kan dia tetap bisa login agar dia bisa melakukan pembayaran kayak gitu. Nah selanjutnya itu di keuangan, di tagihan, nah di kredit tambah. Nah ini periode tagihannya itu sekarang kayak gini ya. Jadi pilih bulan, pilih tahun. Kemarin kan free text ya, dan itu berpotensi salah input. Nah, sekarang dibuat kayak gini, misalkan mau periode bulan April 2026 ya udah terapkan. Nanti kayak gini otomatis kayak gitu. Itu terus selanjutnya itu di pelanggan, terus list pelanggan ya. Sorry, di tagihan. Nah, ini di edit tagihan. Nah, tadi kemarin tuh ada box nih. Ini kalau misalkan kita nambah atau menghapus itu tidak berpengaruh. Nah, sekarang kita coba update ya. Ini kan ada satu tambahan biaya dan ada satu potongan harganya 10.000 dan goceng. Nah, ini kita update ya, T1 10.000 kita tambahkan lagi, misalkan tambahan biayanya tuh T2 10.000 tuh 2 3. Nah, otomatis kan total bayarnya kan jadi 115 ya. Nah, ini kita update misalkan jadi 15.000. Nah, jadi kan jadi 105.000 10.000 aja deh ya. 10.000. Nah, ini 110. Nah, ini kalau kita simpan berhasil. Nah, kita cek di edit tagihan. Nah, ini udah oke ya, tambahan biayanya jadi 2 sesuai yang tadi. Kalau misalnya kita hapus, nah ini jadi 100.000 ya. Kalau misalnya tambahnya kita hapus semua di 90.000 karena nominal bayar dikurangi potongan ya. Nah, potongan ini contohnya bisa diinputkan kayak misalkan promo PSB atau apalah kayak gitulah. Ini simpan. Nah, ini totalnya jadi 90.000 ya, udah oke ya. Nah, 90.000 ya totalnya. Kayak gitu itu. Terus ada penambahan di kelola layanan. Nah, ini ada 2 menu baru namanya banner informasi dan informasi pengumuman. Nah, ini sebenarnya di mobile di web juga sudah ada, cuma kita implementasikan di mobile juga lah. Pada akhirnya semua fitur yang ada di web nanti di mobile juga udah bisa lah kayak gitu. Jadi bisa lewat mobile, bisa lewat handphone kayak gitu. Ini bisa menambahkan banner. Nah, ini banner ini tuh akan muncul di loginnya pelanggan atau reseller. Misalkan mau banner promo atau banner ucapan tahun baru, banner ucapan Idul Fitri kayak kemarin. Nah, bisa nih. Jadi pelanggan ketika buka ada bannernya kayak gitu. Kayak gitu. Terus ada informasi pengumuman. Nah, sama sih ini juga. Ini bisa kirim pengumuman ke mobilenya si pelanggan atau reseller kayak gitu. Nah, yang terakhir di data pelanggan kemarin ada request penambahan ID. Nah, ini ya di bawah nomor handphone ini ada ID pelanggan ya. 90808500. Terus di detail juga ini udah ada. Kayak gitu sih kurang lebih fitur update-nya untuk aplikasi. Kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.